adik-adik, bertemu lagi dengan Miss Poppy di pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya? Miss harap kita semua tetap dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat ya. Baiklah, kali ini kita akan belajar tentang iklan, slogan, dan poster. Kalian tentu sering melihat atau mendengar iklan, slogan, dan poster. Ketiganya merupakan salah satu bentuk penyampaian informasi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dibandingkan dengan jenis penyampaian informasi lainnya. Agar iklan, slogan, dan poster dapat meyakinkan, tentunya harus dibuat semenarik mungkin. Kalau begitu, apa sih perbedaan dari iklan, slogan, dan poster? Mari kita bahas. Pertama, kita akan membahas dari pengertian iklan terlebih dahulu. Iklan merupakan salah satu media informasi yang dapat digunakan untuk menawarkan barang dan jasa kepada khalayak. Mungkin kita sering mendengar atau melihat iklan di televisi. Selanjutnya, pengertian dari slogan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup. Prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Slogan sering pula disebut sebagai moto atau semboyan. Jadi ingat ya adik-adik, slogan itu biasa disebut sebagai moto atau semboyan. Selanjutnya pengertian dari poster. Poster merupakan media informasi berbentuk plakat yang terdiri atas tulisan dan gambar yang dipajang di tempat umum. Selanjutnya kita akan bahas persamaan unsur iklan, slogan, dan poster. Apa sih persamaannya? Maka, iklan, slogan, dan poster itu sama-sama bersifat persuasif atau ajakan. Kalau ada persamaan, tentu ada perbedaan. Apa sih perbedaan antara unsur iklan, slogan, dan poster? Mari kita bahas. Perbedaan unsur iklan, slogan, dan poster kita akan lihat dari unsur gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Pertama kita bahas dari iklan. Iklan adalah teks persuasif yang memadukan unsur gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Jika kita lihat dari gerak dan suara, maka itu tergantung kepada media apa yang digunakan. Jika iklan di televisi, maka akan menggunakan unsur gerak dan suara. Tetapi, jika iklan di radio, tentunya akan mengutamakan unsur suara. Sedangkan slogan adalah teks persuasif yang lebih mengutamakan unsur kata-kata. Sedangkan poster itu teks persuasif yang mengutamakan unsur gambar dan kata-kata. Jadi jelas ya perbedaan dari unsur iklan, slogan, dan poster. Selanjutnya kita akan bahas struktur iklan, slogan, dan poster. Apa aja sih perbedaan struktur antara iklan, slogan, dan poster? Pertama kita bahas struktur dari iklan. Struktur pertama iklan itu adalah pengenalan produk. Bagian ini dapat juga disebut sebagai judul. Judul dari produk yang akan diiklankan. Struktur yang kedua adalah pernyataan persuasif. Pernyataan yang mendorong pembaca atau pendengar berbuat sesuatu. Bagian ini biasanya berisi kelebihan dari produk yang ditawarkan. Jadi deskripsi tentang produk itu maka ada di pernyataan persuasif. Selain itu, dalam iklan sering juga disajikan slogan dan gambar atau logo perusahaan atau nama produknya. Berikut ada contoh dari iklan. Mungkin adik-adik sudah tahu ya, ini adalah iklan kartu Smartfren. Di sini ada pengenalan produknya yaitu Unlimited XC. Lalu ada pernyataan persuasifnya, Extra Unlimited Malam Full Speed. Lalu nama produknya adalah Smartfren. Dan terdapat slogan juga ternyata yaitu juaranya unlimited puas internetan sampai pagi. Berikutnya ternyata ada contoh iklan. Tentunya adik-adik tahu ya iklan ini cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Nah ini adalah salah satu iklan Yakult. Berikutnya kita akan membahas tentang struktur slogan.
Struktur slogan itu ada 3. 1. Terdiri dari 3 hingga 10 kata yang dirangkai dalam sebuah kalimat. Kedua, memiliki makna yang jelas bukan hanya sebuah kalimat biasa. Ketiga, slogan bisa menggunakan gambar untuk mempertegas kalimat. Jadi, kalau adik-adik melihat atau membaca sebuah slogan yang ada gambarnya, maka itu dibuat untuk mempertegas kalimat itu. Jadi jelas ya, slogan itu adalah moto atau semboyan. Berikut ada contoh slogan, buku adalah jendela dunia. Mungkin slogan ini tidak asing lagi ya bagi kita para pelajar. Buku itu adalah jendela dunia. Contoh berikutnya, di sini ada contoh slogan dengan gambar. Belajar selagi muda agar tiada sesal kelak saat tua. Jadi kita diingatkan supaya kita belajar selagi kita masih muda. Untuk apa belajar? Yaitu agar ketika kita sudah tua, kita tidak sesat. Sangat penting ya slogan ini. Nah, berikutnya kita akan bahas struktur dari poster. Struktur poster sendiri ada 3. 1. Poster dilengkapi dengan gambar agar dapat diketahui khalayak dengan cepat dan menarik. Tidak perlu kalimat yang banyak karena gambar sudah mewakili poster. 2. Kalimat dalam poster bersifat mempengaruhi atau persuasif. 3. Kata-kata yang digunakan singkat dan padat agar orang lebih mudah mengingat dan mudah memahaminya. Berikut ada contoh poster. Kami datang untuk belajar, kami pulang membawa ilmu. Ini adalah poster di sekolah biasanya. Lalu ada poster tentang ayo cegah virus corona. Oke, ini adalah posternya. Selanjutnya, kita akan bahas unsur kebahasaan iklan, slogan, dan poster. Apa aja sih unsur kebahasaannya? Maka, yang pertama, kalimat persuasif. Kalimat yang bertujuan untuk mengajak atau membujuk. Biasanya, kalimat persuasif itu menggunakan kata-kata persuasif seperti ayo, mari, marilah, dan masih banyak lainnya. Contohnya, ayo menabung untuk masa depan kita. Ini adalah kalimat persuasif untuk membujuk kita atau mengajak kita untuk menabung. Lalu kedua, kalimat imperatif. Kalimat yang membuat perintah, larangan, permintaan, dan dorongan. Contohnya, jangan membuang sampah sembarangan. Berarti kalimat ini membuat perintah agar kita tidak membuang sampah sembarangan. Berikutnya, ketiga, kalimat interrogatif, yaitu kalimat yang mengandung pertanyaan. Contohnya, sudahkah kamu minum cukup air putih hari ini? Ada pertanyaannya. Biasanya diakhiri dengan tanda tanya. Keempat, kalimat deklaratif. Kalimat yang mengandung berita atau pernyataan dan diakhiri dengan tanda titik. Contohnya, rumah dengan lokasi yang strategis dan legalitas yang terjamin. Biasanya kalimat deklaratif ini terdapat pada deskripsi suatu iklan atau pernyataan persuasif iklan. Lalu, kelima, kalimat seru. Kalimat untuk mengungkapkan rasa kagum atau kehebatan tentang suatu hal atau suatu produk. Contohnya, wah, sepatu kamu bagus sekali. Sekian pembelajaran kita tentang iklan, slogan, dan poster. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan tentunya tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih.